Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di Tombo Ati Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq, kekasih Rasulullah dan Khalifah pertama. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, sahabat Amr bin As pernah bertanya kepada Nabi Muhammad mengenai siapakah yang paling beliau cintai. Nabi Muhammad menjawab, Aisyah. Lalu, Amr bin As bertanya lagi, lalu siapakah dari golongan laki-laki? Beliau menjawab, ayahnya Aisyah, Abu Bakar. Berkat riwayat tersebut, Abu Bakar As-Siddiq memperoleh julukan sebagai kekasih Rasulullah. 2 tahun selepas tahun gajah, 573 Masehi, Abu Bakar dilahirkan di Mekah, Jazirah Arab. Ia lebih muda 2 tahun dari Nabi Muhammad. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abu Quhafah, Utsman bin Amir al-Qurashi at-Taimi. Sebelum memeluk Islam, Abu Bakar adalah seorang pedagang yang kaya raya. Dalam uraian sejarah dakwah pada masa Abu Bakar, Fatmawati dan Fitri Sukmawati menuliskan bahwa Abu Bakar memiliki lebih dari 40.000 dirham tunai. Sesudah masuk Islam, seluruh hartanya ia keluarkan untuk kepentingan dakwah dan kesejahteraan umat Islam. Terdapat sejumlah julukan bagi Abu Bakar. Selain kekasih Rasulullah, julukan paling populer adalah As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Dalam bahasa Arab, As-Siddiq artinya sosok paling jujur dan benar. Julukan ini diperolehnya karena ia senantiasa membenarkan segala ucapan, perbuatan, dan risalah yang dibawa Nabi Muhammad. Kisah mengenai munculnya julukan ini, awalnya ia dapatkan ketika terdengar kabar bahwa Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj, lalu diangkat ke langit ke-7 untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa itu, bagi orang-orang kafir Quraisy, tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Muhammad melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina dalam satu malam saja? Lantas, selanjutnya beliau menceritakan pertemuannya dengan Allah. Saat itu, orang-orang kafir Quraisy menertawakan Nabi Muhammad. Ketika Abu Bakar bertemu mereka, orang-orang kafir Quraisy berkata, teman kamu itu, Muhammad mengaku-ngaku telah pergi ke Baitul Maqdis, Palestina, dalam semalam, ujar mereka sambil terbahak. Lalu, Abu Bakar menjawab, jika ia, Muhammad, berkata demikian, maka itu benar. Abu Bakar termasuk dalam orang-orang yang paling awal masuk Islam, atau dikenal dengan golongan As-Sabiqun al-Awwalun. Golongan inilah yang pertama kali mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan mereka dijamin masuk surga, termasuk Abu Bakar. Berdasarkan buku biografi Abu Bakar As-Siddiq, Muhammad Husain Haikal menulis mengenai perawakan Abu Bakar yang kurus. Sepasang bahunya kecil, wajahnya lancip, matanya cekung, serta dagunya agak menonjol. Kulit Abu Bakar tergolong putih dan urat-urat tangannya menonjol. Abu Bakar memiliki 4 orang istri, yaitu Qutailah binti Abdul Uzza, Zainab binti Amir, Asma binti Umais, dan Habibah binti Harijah. Dari keempat istrinya, ia memiliki 6 anak, 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Salah satunya adalah Aisyah binti Abu Bakar yang merupakan istri kesayangan Rasulullah. Sebelum Nabi Muhammad meninggal, di masa sakitnya, beliau sudah mengisyaratkan agar digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin umat Islam kala itu. Lantas, usai Rasulullah mangkat pada 11 Hijriah tahun 632 Masehi, Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah pertama Islam dalam kekhalifahan Rasyidin. Sebagai khalifah pertama, ia memiliki banyak jasa, salah satunya adalah mengumpulkan Al-Quran. Di waktu itu, ayat-ayat Al-Quran tercecer di banyak tempat, seperti di pelepah kurma, permukaan batu cadas, dan hafalan para sahabat Nabi per surah atau ayat-ayat tertentu. Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit agar mengumpulkan Al-Quran hingga menjadi satu kesatuan. Sekitar 2 tahun 2 bulan memimpin umat Islam, Abu Bakar As-Siddiq wafat karena sakit yang ia derita pada usia 61 tahun, pada 13 Hijriah 634 Masehi. Ia dikuburkan di samping makam Nabi Muhammad.
Demikian kisah singkat Abu Bakar As-Siddiq, semoga menjadi pembelajaran untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.